Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Hari ini kita akan belajar keterampilan fisioterapi dada. Jadi keterampilan fisioterapi dada dilakukan pada orang-orang atau dibutuhkan pada orang-orang yang mengalami hambatan dalam mengeluarkan sekret. Rangkaian dari kegiatan fisioterapi dada nanti bisa kita mulai dari latihan pernafasan diafragma, kemudian dilanjutkan dengan latihan pulse lift breathing. Selanjutnya nanti kita akan berikan posisi untuk memudahkan keluarnya sekret atau disebut dengan postural drainase. Setelah itu kita akan melakukan perkusi. Kita berikan tepukan ringan pada area di mana sekret itu terkumpul. Tentunya kita akan mengidentifikasi dulu dengan melakukan auskultasi paru. Setelah itu kita akan melakukan vibrasi. Vibrasi dilakukan untuk membantu meluruhkan sekret yang menempel pada rongga-rongga paru. Setelah itu kita akan melakukan tindakan untuk batuk efektif. Rangkaian kegiatan yang kita lakukan terdiri atas 4 fase. Fase yang pertama adalah fase persiapan. Persiapan yang utama kita lakukan, kita membaca dulu catatan medis dan catatan keperawatan pasien. Kita identifikasi kebutuhan dari tindakan fisioterapi dada bagi pasien. Pasien saya hari ini adalah Tuan Ardu, pasien dengan diagnosis PPOK. Pasien berusia 60 tahun. Kemudian alat-alat yang dibutuhkan dalam tindakan fisioterapi dada adalah yang pertama stetoskop untuk melakukan auskultasi paru. Kemudian ini adalah sputum pot. Di dalam sputum pot sudah saya isi dengan cairan desinfektan Lysol. Kita juga membutuhkan handuk, ini nanti sebagai peredam ketika kita melakukan perkusi dan vibrasi. Kita membutuhkan tisu untuk menghapus atau menghilangkan percikan dari sekret ketika pasien batuk. Kita juga membutuhkan handscoon dan cairan desinfektan atau cairan antiseptik. Kita bisa menggunakan hand rub. Kemudian kita juga membutuhkan bengkok untuk menampung sampah dari tisu tadi. Alat-alat sudah kita siapkan, kemudian kita masuk ke fase yang kedua, fase orientasi. Sebelum ke pasien, kita lakukan cuci tangan dulu. Di fase orientasi ini kita akan memperkenalkan diri, kemudian kita akan memperkenalkan tindakan, dan kita memperkenalkan prosedur yang akan kita lakukan. Kita ke pasien, kita sapa dulu pasien kita, kemudian kita identifikasi kebenaran identitasnya pasien. Selamat pagi Pak Ardu. Pagi. Saya Suster Betty, hari ini yang bertugas untuk merawat Pak Ardu. Apa betul saya sekarang bersama dengan Pak Ardu? Boleh saya lihat gelang pasiennya? Bisa disebutkan tanggal lahirnya Pak Ardu? Bisa. Ya, tanggal lahirnya berapa Pak Ardu? 25 September. Baik, ini sudah sesuai. Pak Ardu, Suster Betty hari ini akan melakukan tindakan untuk membantu mengeluarkan sputum atau mengeluarkan sekret yang ada di saluran nafasnya Pak Ardu. Jadi nanti rangkaiannya kita akan latihan nafas diafragma dulu. Tujuannya adalah untuk menguatkan otot-otot diafragma yang untuk membantu pernafasan. Kemudian yang kedua adalah kita latihan pernafasan pulse lift breathing. Jadi nanti caranya Pak Ardu tarik nafas lewat hidung, kemudian buang nafas lewat mulut seperti meniup ketika membuang nafas. Dengan perbandingan tarik nafas 2 detik, buang nafasnya 4 detik.
Tidak perlu terlalu banyak melakukan agar Pak Ardu tidak kelelahan, mungkin nanti bisa sekitar 2-3 kali. Nah, untuk latihan pernafasan diafragma tadi, caranya adalah letakkan satu tangan kanan di atas rongga dada, kemudian tangan kiri di atas rongga perut. Ketika tarik nafas menggunakan hidung, maka kembangkan otot abdomen. Setelah itu, buang nafas, kempiskan di otot-otot abdomen. Rasakan tarikan nafas dan pengembangan dari otot-otot abdomennya Pak Ardu. Setelah itu nanti saya akan memberikan posisi di mana posisi itu membantu mengeluarkan sekret yang kita sebut dengan postural drainase. Yang nanti posisi itu akan ditentukan dari letak sekret yang bisa saya identifikasi dengan cara melakukan pemeriksaan di area dada Pak Ardu. Setelah saya berikan posisi, nanti Pak Ardu akan saya berikan tepukan ringan di mana area ditemukannya sekret tadi. Tepukan ringan saya berikan kurang lebih 25 kali tepukan dalam 10 detik. Setelah itu nanti saya akan berikan getaran ketika Pak Ardu menarik nafas. Nah, ketika buang nafas itu getaran saya berikan sepanjang waktu Pak Ardu membuang nafas. Dengan perbandingan 2 detik tarik nafas, 4 detik atau 5 detik untuk Pak Ardu buang nafas, dan itu nanti getaran saya berikan sepanjang itu. Setelah selesai untuk saya berikan getaran, nanti Pak Ardu akan melakukan batuk. Nanti caranya Pak Ardu tarik nafas lewat hidung, buang nafas lewat mulut seperti tadi perbandingannya. Kemudian nanti tarikan yang keempat, tahan 2 detik, setelah itu buang nafas dan batukkan menggunakan bantuan hentakan dari otot perut. Nanti sekretnya kita tampung menggunakan botol yang tadi sudah saya sebutkan. Oke Pak Ardu, dari yang saya jelaskan tadi Pak Ardu ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah cukup jelas? Ya. Ya, saya butuh waktu kurang lebih 15-20 menit. Sebelum saya lakukan tindakan, maka saya harus menjaga privasi pasien, saya tutup pintu ataupun gorden. Setelah itu saya cuci tangan kembali. Dan saya menggunakan handscoon. Untuk mengetahui letak dari tumpukan sekret, kita akan melakukan auskultasi di area rongga dada. Pak Ardu, maaf, saya buka dulu. Oke. Nanti ketika saya minta Pak Ardu untuk tarik nafas, silahkan tarik nafas. Kemudian ketika saya minta untuk buang nafas, silahkan buang nafasnya. Tarik nafas, buang nafas, 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 tarik nafas,
buang nafas. Baik. Nanti saya akan lakukan pemeriksaan juga di bagian belakang ya Pak Ardu ya. Oke, silahkan Pak Ardu duduk dulu. Saya buka baju bagian belakangnya ya Pak Ardu ya. Sama seperti tadi Pak Ardu, mungkin tegak dulu. Nah, tarik nafas, buang nafas, 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 tarik nafas, buang nafas. Baik Pak Ardu bisa kembali tiduran dulu. Oke. Sekarang letakkan tangannya Pak Ardu yang sebelah kanan di rongga dada, yang sebelah kiri di bagian perut. Oke, yang sebelah kiri. Nah, tarik nafas lewat hidung, kemudian buang nafas lewat mulut. Ingat, 2 detik tarik nafas, buangnya 4 detik. Kemudian ketika membuang, mulut diusahakan seperti meniup. Kemudian ketika tarik nafas, otot di bagian abdomen dikembangkan. Silahkan, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Oke. Nah, sekarang yang kedua adalah pulse lift breathing. Pak Ardu berusaha untuk mengontrol pernafasannya. Jadi silahkan Pak Ardu tarik nafas lewat hidung, buang nafas lewat mulut dengan ritme yang sama seperti tadi, kurang lebih sekitar 3-4 kali. Oke, silahkan lakukan Pak Ardi. Buang nafas. Oke. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Sudah lebih nyaman? Ya. Baik. Nah, tadi waktu pemeriksaan saya temukan tumpukan sekretnya ada di bagian atas, sehingga nanti Pak Ardu lebih baik posisinya itu duduk. Pak Ardu memilih duduk di kursi ataupun duduk di tempat tidur, kita ganjil dengan bantal. Tempat tidur. Oke, jadi Pak Ardu tetap di tempat tidur ya. Yuk, saya bantu untuk duduk. Kemudian letakkan 2-3 bantal di depannya pasien. Letakkan 1 bantal di bawah lututnya pasien agar lebih nyaman. Diangkat Pak Ardu. Ya. Oke. Sudah lebih nyaman? Ya, sudah. Ya. Baik. Kemudian kita taruh handuk. Maaf, agak miring nggak apa-apa Pak Ardu? Oke, enggak, posisinya yang nyaman aja, agak miring biar lebih mudah saya jangkau. Sudah nyaman Pak Ardu? Kita lakukan kita lakukan perkusi 25 kali perkusi dalam 10 detik. Kita mulai, kita bentuk tangan menelungkup seperti mangkok, kemudian kita lakukan gerakan dengan mengandalkan perputaran dari sendi di pergelangan tangan. Dimulai ya Pak Ardu ya.
Oke. Perkusi sudah kita lakukan, kemudian kita akan lakukan vibrasi di area rongga dada dengan cara rongga dada bagian belakang juga, kemudian dengan cara kita letakkan tangan yang dominan di bawah, sedangkan tangan yang non dominan di atas. Kita minta pasien itu melakukan tarik nafas, ketika ekspirasi kita berikan vibrasi kurang lebih sekitar 3-5 vibrasi. Tarik nafas Pak Ardu, buang nafas. Oke, tarik nafas, buang nafas. Oke, tindakan itu kita bisa ulangi beberapa siklus, namun ingat, jaga jangan sampai pasien mengalami kelelahan. Pak Ardu, saya ambil dulu, tetap duduk. Setelah itu kita minta pasien untuk melakukan batu efektif. Pak Ardu silahkan dipegang. Oke, kita lakukan latihan batu efektif dengan cara tarik nafas, buang nafas 3 kali, kemudian yang keempat nanti Pak Ardu tahan dulu 2-3 detik. Kemudian ketika membatukkan bisa batuk 2 kali dengan hentakan di area perut, menggunakan otot perut. Oke, bisa dimulai. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, tahan, buang nafas, batukkan. Oke. Kemudian bisa dibersihkan dulu Pak Ardu. Untuk batu efektif bisa kita ulang sampai dengan pasien merasa sekretnya sudah berkurang atau sekretnya bisa dikeluarkan dari rongga saluran pernafasan. Pak Ardu, kegiatan sudah kita selesai lakukan. Apa yang dirasakan Pak Ardu? Ya, ini karena sudah keluar saya merasa sedikit longgar. Sudah lebih longgar nggih? Ya. Nanti ketika di pagi atau sore hari, Pak Ardu bisa tadi posisinya duduk seperti tadi, diganjel dengan 2 bantal, itu bisa dilakukan sendiri ya. Kemudian kalau ada sekret yang ada atau Bapak merasa ada sputum yang tidak bisa dikeluarkan, nanti melakukan batuk seperti yang sudah saya ajarkan tadi ya. Oke, sebelum saya akhiri ada yang akan ditanyakan Pak Ardu? Tidak. Sudah cukup? Iya. Baik, terima kasih Pak Ardu atas kerjasamanya hari ini. Suster Betty akan pergi ke nurse station dulu. Nanti kalau ada yang akan dibutuhkan Pak Ardu sebelum nurse Betty ada di sini, bisa dipencet belnya ya. Terima kasih Pak Ardu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya cuci tangan dan merapikan alat-alat.